Merpati hias memiliki nama lain fancy pigeon, seekor merpati yang dijinakkan dan dikembangkan oleh banyak peternak di dunia agar memiliki ukuran, bentuk, warna, dan perilaku yang unik. Ada puluhan macam merpati hias di berbagai belahan dunia, dan masing-masing memiliki ciri khas tersendiri, seperti merpati Jacobin yang berasal dari India, memiliki bulu yang menutupi bagian kepala. Merpati Gaditano yang berasal dari Spanyol, memiliki balon pada bagian lehernya. Merpati Bokhara Trumpeter dari Uzbekistan yang memiliki bulu panjang di sekitar kepala dan kakinya. Merpati Volga dari Rusia yang memiliki warna khas dengan bulu simbar pada bagian kakinya. Merpati Lahore yang berasal dari Pakistan memiliki warna bulu dengan khas tersendiri, dengan kaki yang bersimbar, atau bahkan beberapa merpati yang lain memiliki keunikan tersendiri dari perilakunya. Seperti merpati Takla yang berasal dari Turki, mampu terbang dengan menunjukkan atraksi jungkir balik di udara. Ada lagi merpati Parlor yang mampu jungkir balik di tanah, dan merpati Donex dari Makedonia Utara yang mampu berputar ke samping saat terbang di udara. Dan masih banyak sekali merpati di berbagai belahan negara yang memang memiliki sisi keunikan tersendiri, baik dari bentuk maupun perilakunya. Dari sekian banyaknya merpati hias, membuat banyak peternak melakukan perlombaan untuk menghasilkan merpati yang bagus dengan beberapa standar yang baik dilihat dari bentuk, warna, maupun perilakunya. Hal itu kelak di kemudian hari memunculkan berbagai kontes merpati hias di berbagai negara. Harga merpati hias pernah mengalami lonjakan yang tinggi pada beberapa tahun yang lalu, namun kini mulai sepi peminat. Bahkan harganya turun drastis. Pada tahun-tahun 2016, muncul berbagai berita mengenai kesuksesan peternak merpati hias. Hal itu membuat para masyarakat semakin tergiur untuk memelihara. Oleh karenanya, semakin banyak bermunculan para peternak merpati di berbagai kabupaten di Indonesia, mulai dari ujung Sumatera hingga Sulawesi. Berbagai kontes merpati hias juga semakin digalakkan, dengan hadiah yang menarik, ditambah setiap merpati hias yang mendapatkan juara akan selalu mendapatkan piagam dan ditawar dengan harga yang mahal. Hal itu terjadi dari tahun ke tahun sehingga semakin memunculkan banyak pemula yang membudidayakan merpati hias. Namun, kenapa merpati hias bisa mengalami penurunan harga yang drastis? Setidaknya ada 4 hal yang Mimin ulas terkait kenapa harganya bisa turun drastis. Di antaranya, 1. Kualitas merpati yang menurun. Banyak peternak merpati di Indonesia yang berorientasi pada kuantitas atau jumlah produksi, bukan kualitas. Hal itu jelas membuat banyak merpati memiliki kualitas yang buruk, seperti tubuh yang semakin kecil, warna atau marking yang tidak beraturan. Contoh, seperti merpati Volga yang seharusnya memiliki warna rapi seperti ini.
Tapi karena terlalu sering dikawinkan, akhirnya merpati ini memiliki kualitas anak yang sangat buruk, seperti ini. 2. Jumlah merpati hias yang semakin banyak. Belajar dari hukum ekonomi, saat penawaran semakin banyak, namun permintaan semakin sedikit, maka harganya akan turun atau semakin murah. Seiring berjalannya waktu, banyaknya peternak merpati dari tahun ke tahun membuat merpati di Indonesia semakin banyak. Kondisi ini memunculkan persaingan penjualan dengan kualitas merpati yang bagus. Namun, karena merpati bukanlah kebutuhan primer, kadang pembeli berpikir dua kali ketika hendak membeli merpati dengan harga yang mahal. Tak jarang, banyak pembeli yang akhirnya mengurungkan niatnya untuk membeli merpati. Bahkan, kebanyakan transaksi jual beli hanya sebatas tanya jawab via WA dan Messenger. Di sisi yang lain, penjualan mahal dari para peternak tak lepas dari pertimbangan biaya perawatan dan pembesaran merpati, ditambah obat-obatan untuk antisipasi biar tidak terkena penyakit. Mengingat merpati hias memang bukan hewan asli Indonesia, jadi harus beradaptasi dengan lingkungan baru seperti di Indonesia. 3. Kontes perlombaan yang tidak fair. Penyelenggaraan kontes merpati hias memang tak lepas setelah munculnya banyak penggemar merpati antar kabupaten dan provinsi. Meskipun demikian, sebenarnya ada beberapa rasa ketidakpuasan kepada panitia setelah selesainya penyelenggaraan merpati, yaitu tidak transparannya panitia lomba merpati hias, tepatnya standar kriteria atau poin-poin merpati juara tidak diumumkan kepada khalayak umum. Dan ketidaktransparan ini menunjukkan kesan subjektif dari para panitia. Di sisi yang lain, seringkali penyelenggaraan merpati hias membutuhkan biaya yang banyak. Bahkan, panitia perlu pinjam atau hutang demi kelancaran lomba. Namun hal itu tidak seimbang dengan pemasukan yang diterima. Hal ini yang akan mengurangi semangat para penyelenggara dalam mengadakan kontes di kemudian hari. 4. Permainan bisnis. Jika memang harga merpati turun bukan dari kualitas merpati yang buruk, permintaan yang menurun, atau kontes yang tidak transparan, maka kemungkinan terburuk ada permainan bisnis di baliknya. Harga yang tiba-tiba turun drastis dan susah laku di pasaran, bisa jadi ini strategi monkey bisnis atau penipuan oleh salah seorang atau beberapa oknum. Jadi teringat, bisnis penipuan sejenis ini yang sepi peminat di kemudian hari, seperti bunga gelombang cinta, janda bolong, batu aki, dan bahkan ikan cana yang kini harganya semakin murah, bahkan tidak laku di pasaran. Menjawab dari berbagai hipotesis di atas, kita bisa berusaha meningkatkan harga merpati dengan cara membentuk merpati yang berkualitas bagus dan menyelenggarakan kontes merpati hias yang transparan, sekaligus menggalakkan berbagai promosi di media sosial. Namun jika semua itu malah dikaitkan dengan permainan bisnis, untuk solusi dari hal ini, saya angkat tangan dulu. Saya kembalikan kepada para penggemar merpati. Memang memelihara buat sekadar kesenangan belaka atau untuk mencari cuan. Yang mana jika ada permainan bisnis di sini, kelak yang akan mampu bertahan memelihara merpati hanya para penghobi saja.